Assalamualaikum kawan, mari kita belajar bersama. Oh ya, yang mau subscribe boleh loh, tapi yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi tolonglah di subscribe. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Notasi sigma itu apa? Notasi sigma merupakan simbol untuk menjumlahkan beberapa jumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Jadi materi notasi sigma itu sendiri masih mempunyai hubungan dengan materi baris deret yang kita pernah pelajari di SMP, yaitu baris deret, aritmatika, dan geometri. Notasi sigma itu lambangnya seperti ini. Ini namanya sigma. Jadi dia dalam bentuk penjumlahan, artinya penjumlahan. Nah, kalau misalnya kita bisa tarik contoh, bentuknya misal begini. Kita punya soal, contohnya seperti ini. Sigma X sama dengan 1 sampai N. Jadi, X sama dengan 1, batasnya dari 1 sampai N. Dengan fungsinya adalah sebagai X-nya. Jadi, X-nya kita substitusikan dari 1 sampai N. Berarti 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, sampai ditambah N. Karena sigma itu tadi artinya penjumlahan, berarti mereka ditambah. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai N kali, tergantung batas atasnya. Nah, di dalam notasi sigma sendiri ada sifat-sifatnya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sifat notasi sigma, tapi yang kita bakalan bahas untuk kali ini ada 6 saja. Oke, untuk yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsinya adalah UI, itu bakalan sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dengan fungsi UJ. Jadi sebenarnya sama konsepnya kayak yang tadi contoh ini. Jadi kalau misalnya kita punya sigma I sama dengan 1 sampai 5, dengan fungsinya I itu bakalan sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya J. Jadi I dan J ini hanya sebagai simbol aja sih, kayak kalau fungsinya di sini I, batasnya berarti atasnya juga I. Kalau misalnya di sini J, berarti atasnya juga J gitu. Jadi tinggal disubstitusikan batasnya dari 1 sampai 5, berarti 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Kalau dijumlahkan hasilnya 15, seperti itu. Oke, untuk kedua, kalau misalnya fungsinya berbeda. Jadi kalau misalnya batasnya dari 1, I sama dengan 1 sampai N dengan fungsinya adalah si K. K itu adalah konstanta. Jadi kayak angka. Itu gimana caranya? Tinggal dikalikan saja batasnya. Jumlah batasnya itu dikalikan sama konstantanya. Kayak batasnya sampai berapa sih? Kalau batasnya sampai 5 tinggal dikalikan 5. Oke, kalau contohnya saya punya sigma I sama dengan 1 sampai 5. Dengan fungsi atau konstantanya adalah 7, berarti kita tinggal tambahkan 7-nya ada 5 kali. Atau kalau misalnya kalian mau langsung cepat, tinggal 5 dikali 7. Karena batasnya dari 1 sampai 5, berarti ada 5 barisan. Berarti tinggal dikali 5. Jadi dapatnya 7 dikali 5 adalah 35. Gitu. Oke, untuk yang ketiga. Kalau misalnya kita punya konstanta atau ada angkanya di depan, itu bisa kita taruhkan ke depan sigmanya, di depan sini. Jadi bentuknya kalau misalnya kita punya sigma I sama dengan 1 sampai N, dengan fungsinya adalah K dikali UI, berarti K-nya, atau si konstantanya ini bisa majuin ke depan, berarti bisa punya K dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dengan UI fungsinya. Jadi kalau misalnya kita punya contoh, bentuknya bakalan jadi gini. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya adalah 2I. Nah, 2-nya ini bisa kita majukan ke depan sigmanya. Jadi, kita tinggal ngitung I-nya, nanti tinggal dikali 2. Jadi, kayak kita punya 2 dikali I sama dengan 1 sampai 5. Dengan fungsi I-nya bentuknya jadi sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, yang di dalam kurung ini kita jumlahkan, dapatnya 15, baru dikali ke 2-nya. Sama dengan 30. Seperti itu. Oke, untuk yang sifat yang keempat. Jadi mereka itu bisa dipisahkan atau bisa
jabarkan kalau penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau misalnya ada punya sigma I sama dengan 1 sampai N, dengan fungsinya adalah UI ditambah atau dikurang PI, itu bisa dipisahkan. Yang penting batasnya sama, batas sigmanya itu sama, dari I sama N sampai N. Kalau I sampai N berarti yang P-nya juga I sampai N. Jadi kalau misalnya kita punya soalnya, bentuknya kalau misalnya ada sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya adalah 3I ditambah I, ini maksudnya ditambah ya. Nah ini sebenarnya kan bisa dijumlah, tapi kalau misalnya kita mau pisahkan mereka, bentuknya jadi sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya 3I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya I. Jadi kayak mereka itu bisa dijumlahkan atau bisa dipisahkan dengan batasannya yang sama gitu. Oke, untuk fungsi yang kelima atau sifat yang kelima, sebenarnya konsepnya sama kayak keempat, cuman dia dijabarkan karena bentuknya kuadrat. Berarti kayak nanti fungsinya dikuadratkan dulu baru dipisah. Jadi kalau misalnya kita punya soalnya adalah sigma X sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya adalah 2X plus 3 dikuadratkan. Nah, 2X plus 3-nya ini dikuadratkan. Kita kuadratkan bentuknya jadi 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9. Nah, ini dari mana? Ini dari perkalian pelangi. Atau kalau misalnya dulu SMP kita pernah belajar, caranya adalah 2X dikuadratkan, berarti dapat 4X kuadrat. Terus yang 12X-nya ini dari mana? Dari 2X dikali 3 dikali 2 dapat 12X. Nah, 9-nya dari mana? Dari 3 dikuadratkan. Dapatnya 9. Nah, ini tinggal dijabarkan. Yang pertama 4X kuadrat kita masukkan ke dalam fungsi sifat kayak yang nomor 3. Bentuknya jadi 4. Dikali sigma X sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya adalah X kuadrat. Yang 12X-nya juga sama, pakai sifat nomor 3 dapat ditambah 12 sigma X sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsi X ditambah sigma X sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya adalah 9. Kalau mau dijabarkan monggo, kalau cukup sampai di sini karena kita pakai konsep sifat nomor 5, berarti cukup sampai di sini. Oke, untuk yang terakhir, sifat yang terakhir yang bakal kita bahas untuk hari ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai C dengan fungsinya adalah UI ditambah sigma I sama dengan C plus 1 sampai N dan fungsinya UI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan fungsinya UI. Jadi kayak mereka itu bisa disatukan di saat fungsinya itu sama dan batasnya itu berkesinambungan. Jadi kalau misalnya kayak kita punya soal sigma I sama dengan 1 sampai 5 dengan fungsinya adalah 2X plus 1 ditambah sigma I sama dengan 6 sampai 10 dengan fungsinya adalah 2X plus 1. Nah ini kan fungsinya sama nih, sama-sama 2X plus 1. 2X min 1, sorry, maaf. 2X min 1, sama-sama 2X min 1. Berarti, dan batasnya itu bisa disatukan. Jadi kayak ini kan 1 sampai 5, terus ini 6 sampai 10. Jadi kan 1 sampai 5 udah dipakai untuk yang ini, terus yang ini 6 sampai 10. Jadi kan bisa dijadiin satu kan, jadi kayak 1 sampai 6, karena habis 5 kan langsung 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi kayak bisa dijadiin satu gitu. Jadi I sama dengan 1 sampai 10 dengan fungsinya yang sama. Gitu. Oke, untuk lebih gampangnya atau lebih jelasnya, mari kita coba masuk ke soal. Jadi saya punya 4 soal. Untuk soal yang pertama kita coba lihat dalam notasi sigma dalam notasi sigma 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai n kuadrat dapat dinyatakan sebagai, oke, kita lihat urutannya. Berarti kita punya U1-nya adalah X1 kuadrat, U2-nya adalah 2 kuadrat, U3-nya adalah 3 kuadrat, U4-nya adalah 4 kuadrat, dan sampai akhirnya UN. Sama dengan 2 kuadrat. Kenapa UN barisan ke N? Karena ini akhirnya bakalan bentuknya N. Berarti batasnya sampai N.
dari 1 sampai N gitu. Gampangnya seperti itu. Berarti dari 1 sampai N, yang dari 1 sampai N itu berarti yang D sama C kan, D sama E kan nggak kenaan ya. Karena dia sampai tak hingga. Kenapa nggak kenaan? Karena kan dia sampai tak hingga kan. Kalau sampai tak hingga harusnya si N kuadrat ini nggak ada. Jadi kayak ditambah titik-titik-titik. Dan kita kan nggak tahu sampai ujungnya berapa. Itu kenapa dia adanya tak hingga. Berarti karena dia ada batasnya sampai N. Berarti jawabannya adalah si D sama E itu nggak termasuk. Nah terus kira-kira jawabannya yang mana? Nah jawabannya kan ini batasnya sampai N. Berarti otomatis dia tidak dalam bentuk kuadrat. Yang dalam bentuk kuadrat adalah fungsinya yang ada di sininya. Ini dalam bentuk kuadrat. Itu. Berarti harusnya jawabannya adalah yang A. Nah, kan dia kalau ini kan dalam bentuk kuadrat kan. Ini dalam bentuk kuadrat. Jadi dia tidak termasuk mereka berdua. Nah, jawabannya adalah si A, di mana N sama dengan 1 dengan sigma batas N sama dengan 1 sampai N dengan fungsinya adalah N kuadrat. Gitu. Oke, untuk nomor 2. Kita punya dalam bentuk panjang. Dalam bentuk panjang sigma N sama dengan 1 sampai 6. Dengan fungsinya adalah 2N min 1 dapat ditulis sebagai, oke, kita coba lihat dulu. Kalau ini kan berarti N-nya itu berurut dari 1 sampai 6. Jadi N-nya kita tulis 1 di saat 1 dapatnya berapa, di saat 2 dapatnya berapa, di saat 3 dapat berapa, sampai 6 kali. Jadi kita punya dapat soalnya bakalan bentuknya jadi gini. Kalau misalnya dia di barisan pertama berarti 2 dikali 1 dikurang 1. Di saat kedua berarti 2 kali 2 dikurang 1. Di saat ketiga 2 kali 3 dikurang 1. Dan di saat keempat berarti kita punya 2 kali 4 dikurang 1. Di saat kelima 2 kali 5 dikurang 1. Di saat ke 6 berarti 2 kali 6 dikurang 1. Nah ini kan sampai 6. Jadi cukup sampai 6 aja. Nah ini tinggal kita jumlah satu-satu. Kayak 2 dikali 1, 2 dikurang 1 dapat 1. Terus 2 dikali 2, 4 dikurang 1 dapat 3. 2 kali 3, 6 dikurang 1 dapat 5. 2 kali 4, 8 dikurang 1 dapat 7. 2 kali 5 dikurang 1 dapat 9. 2 kali 6 dikurang 1 dapat 11. Nah, ini berarti kita udah dapat nih urutannya. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang enggak A? Padahal kan yang A juga sama nih. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kenapa enggak yang A? Karena dia dalam bentuk sigma. Tadi kan kita tahu kalau sigma itu adalah penjumlahan. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, berarti kita punya dapat rumus nih secara tidak langsung. Kalau 2N min 1 itu adalah bilangan ganjil. Coba lihat. Jawabannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi, itu dalam bentuk bilangan ganjil. Jadi, kalau misalnya kalian urutkan sampai berapapun, dia bakalan bentuknya ganjil. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 3. Untuk yang nomor 3, dalam notasi sigma 1 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 5 ditambah 4 per 7 ditambah 5 per 9. Jangan terpengaruh dengan pecahan yang agak ribet. Lihat atasnya dan lihat bawahnya. Jadi dia selalu berpola. Kalau misalnya sini, sebenarnya dia berpola nih dari yang urutan kedua ya. Kan kita punya urutan kedua nih, U1, U2, U3, U4, U5. Nah, dari urutan kedua sebenarnya berpola nih. Untuk yang atasnya 2, 3, 4 kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya berpola. Untuk yang bawahnya juga berpola. 3, 5, 7, 9. Jadi kayak ganjil gitu kan. Nah, untuk yang satunya ini gimana caranya biar dia bisa berpola? Ini kita jadiin pecahan aja. Kita jadiin pecahan. Satu itu kan pecahannya adalah 1 per 1. Nah, ini udah jadi berpola nih kan jadinya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan polanya adalah yang untuk yang atas adalah
berurut, untuk yang bawah adalah ganjil. Ya kan? Nah, untuk yang atas berurut, berarti kan urutannya tadi udah benar kan? Urutannya udah benar, berarti kan N aja gitu, jadi nggak usah diubah-ubah. Untuk yang bawah, tadi kita udah punya fungsinya adalah 2N min 1. Semuanya udah sama, yang berbeda adalah iya, dia bukan 2N min 1. Nah, batasnya itu dari 1 sampai 6. Batasnya dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 5. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Karena yang satunya dari 0 sampai 5. Ini 1 sampai 4. Padahal di sini 5. Ini 1 sampai 6 kelebihan. Berarti jawabannya dari 1 sampai 5. Atau kalau misalnya kalian mau langsung dilihat, ini ada berapa baris nih? Ada 5. Oh, berarti dari 1 sampai 5. Berarti jawabannya udah pasti yang E gitu. Oke, lanjut nomor 4. Untuk yang nomor 4 kita punya fungsi ini. Ini kita masukkan ke formula yang ini kalau kalian masih ingat. Jadi kalau misalnya penjumlahan itu bisa kita pisahkan menjadi seperti ini. Kenapa kita harus pakai fungsi ini? Karena jawabannya itu masih dalam bentuk sigma. Jadi kayak, oh berarti otomatis kita pakai formula yang ini nih. Ya kan? Nah, untuk ini berarti dia bisa kita pisah nih. Kita bentuknya menjadi sigma, batasnya 1 sampai 4 dengan fungsinya adalah 2N ditambah sigma N-nya sama dengan 1 sampai 4 dikali fungsinya 3. Nah, habis ini kita pakai sifat yang ini. Yang kalau untuk 3-nya itu kita bisa langsung dikalikan kan ya dengan batasnya. Untuk yang ininya 2-nya bisa dimajukan ke depan. Terus kenapa ininya dikalikan? Kenapa nggak dijabarkan? Karena ya kalau yang dijabarkan kan bentuknya begini nih. Dia ditambah. Sedangkan kalau yang tadi kita punya sifat, kalau ada konstanta yang seperti ini kita bisa langsung dikalikan. Jadi nanti bentuknya itu bakalan jadi 2 dikali sigma N sama dengan 1 sampai 4 dengan fungsinya adalah N ditambah 4 dikali 3. Berarti kita punya 2 sigma N sama dengan 1 sampai 4 dengan fungsinya N ditambah 12. 12 itu dari 4 kali 3. Oke, itu berarti jawabannya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya nanti di lain kesempatan. Oke, see you next time.